dirinya Ya, sebagai Yesus. Dan Ya. Anda tidak akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau Anda tidak mengenal Hasem dengan sebenarnya. Apakah Hasem dan Yesus sama atau beda? Jawab. Tuhan sanggup menyatakan Apakah diri Hasem sebagai Yesus sama? Hasem di tempat ada api nyala. Hasem Tuhan sama Yesus. diri sebagai Sakit Yesus jiwa ini Kristus. orang ini. Ya, Pak Jaya, Hasem sama Yesus beda atau sama? Hasem dan Yesus adalah pernyataan dirinya yang tidak nampak. Sama atau beda? Saya nggak tahu pernyataan diri. Nggak perlu bikin surat pernyataan. Berarti Adalah Wones Tuhan dia yang Wones. Hasem. yang menyatakan diri kepada umat dan tidak minta disembah. Ini ujian. Hasem sama Yesus sama atau beda? Hasem Jawab. Yehova ada satu. Dia adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada umatnya, tidak dengan minta Hasem disembah. sama Yesus astagfirullah. Hasem sama Yesus sama atau beda? Anda tidak akan mengenal Yesus Kristus kalau Anda tidak mengenal Hasem sama Yesus sama atau beda? anak yang Nggak usah beli gasing, nggak usah beli gasing, muter jadinya. Hasem sama Yesus beda atau sama? Jawab. Hasem dan Yesus sama atau beda? Jawab. Segenap perkataan Anda Astagfirullah, nggak ngerti bahasa Indonesia. yang Gua bahasa Inggrisin nih. Anda sebagai Apa gua manusia bahasa bodoh Inggrisin? atau Anda sebagai manusia bijak. Apa gua bahasa Inggris ya? Atau bahasa Bugis? Makassar, Ji. Makassar. Terima kasih Segenap saja perkataan anak-anak. Andi adalah Langgar itu main. Ada- Langgar itu main. Kung kanakain yung main sa Ribatang. adalah putusan Andi. Langgar yung main ka sa Ribatang. Langgar yung main. Apa yung naka Hasem? Menyatakan sekolah. kebodohan Andi atau Bahasa Jawain apa ya? Atau bahasa Manado aja deh sama Pak Yosi. Ngana ba diam jujur lo ngana. Ngana ba diam jujur lo. Ba dengar ba kita dang? Apakah Yesus sama Hasem itu sama atau beda? Nah, jawab Jo ngana. Pemain ngana ini dang. Jawab Jo. Jangan keluar kata-kata najis kau. Aduh, bahaya ini. Andi dan saudaraku yang lain. Apakah Apa sih? Yesus Pape sama dengan Yesus? Itu kan pertanyaan Anda. Bukan. Ya kan? Bukan. Apakah Hasem dan Yesus itu sama atau beda? Apakah Hasem sama dengan Yesus? Anda pertanyaan begitu kan? Ya dari kemarin saya tanya, dari kemarin. Dari yang dulu. Saya juga tanya, apakah Hasem sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lu kok nanya balik? Jawab dulu baru saya jawab. Kok nanya balik? Anda Anda saja tidak mengenal Hasem, bagaimana Anda mempertanyakan kitabnya kan sama-sama kan? Oh, dia minta ampun nih orang. Kenapa sih? Iya. Kenapa sih masih ada orang hidup? Saya mengenal Ya, balik laptop. dengan benar. Saya mau dengan Yoshinoya lah. Saya mau dengan Yoshinoya. Anda saya lagi mengenal enak dulu gitu loh. Hasem dengan Iya, benar, iya. baru Anda bisa. Ya lu diam lu gak nyambung. Lu diam. Gini Bang Yoshinoya ya. Aduh, Kita kembali ya. Kenapa saya menyebutkan bahwa itu kontradiktif? Sudah jelas-jelas kontradiktif ya. Gini ya. Pertanyaan saya buat Anda ya, tolong dijawab dengan tegas, dengan jelas gitu ya. Tadi kan Kalau belum seandainya sebentar dulu ya. Kalau seandainya Yesus sebelum disalibkan untuk menebus dosa Adam, berarti Anda memahami ya, Anda meyakini bahwa Musa berdosa karena kejatuhan Adam dalam dosa. Itu aja dulu saya tanya. Apakah Musa berdosa? Salah satu aja deh. Jangan nabi-nabi yang sebelum Yesus. Semua itu Musa berdosa. Abangku. Iya. Oke. Abang nggak Nah, paham justru kan? oke. Ya udah. Tolong Anda diam ya. Saya akan bacakan ayat nih ya. Ayat salah satu ayat di dalam Kejadian. Kejadian nomor berapa ini? Kejadian nomor Bentar. Kejadian nomor berapa ini? Kejadian nomor 19. Kejadian nomor 20. Kejadian nomor 19. Kejadian nomor 20 ayat 6. Kejadian pasal 20 nomor 6. Saya bacakan nih ya. Lalu berfirmanlah Allah. Nih. Dia berfirman ya. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Ini kepada Musa dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus.
maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Berarti di sini Musa dipelihara dari dosa, berarti Musa tidak berdosa, Bang. Kalau Anda mengatakan Musa berdosa karena kejatuhan Adam, ya, sudah jelas-jelas Anda ucapan Anda kontradiktif. Tolong tunjukkan di mana Musa berdosa. Silakan. Abang tahu Musa membunuh orang Mesir itu bukan dosa menurut Abang? Kalau begitu ayat ini dia Abang pernah berarti kalau begitu Musa itu bunuh orang Mesir. Silakan. Pada waktu itu Raja Firaun punya orang-orang itu. Ada nggak di Alkitab? Coba bacakan. Enggak, saya tanya Abang dulu. Ada nggak dalam Alkitab yang Abang sudah baca? Abang udah pernah Kalau Anda punya punya pengetahuan seperti saya membacakan ayat, Anda bacakan ayat. Kalau Anda tahu, itu namanya diskusi gitu. Ada. Ya, silakan bacakan. Ini kan mau jelaskan Abang punya cerita tadi ini bahwa dosa tidak ditanggung. Iya betul, tuh dosa itu tidak ditanggung oleh bapak. Anda ya tanggung masing-masing. Saya sudah jelaskan dari tadi Abangku, kayaknya kurang paham lagi. Masa saya harus balik lagi gitu Abang? Balik lagi. Tuhan menciptakan manusia sempurna, tidak berdosa, si Adam. Seperti apa gambar dan ini rupanya sendiri. Tapi Adam melanggar kan perintahnya. Terus dia berdosa. Semua sudah berdosa dunia ini, makanya diusir dari dunia. Saya balik lagi. Yang diusir, iya, oke. Berarti kan hanya Adam kan yang berdosa, hanya Adam kan yang berdosa. Kita? Nah itu, makanya, nah itu berarti sudah jelas di sini kontradiktif, dikontradiktif dengan ulangan berarti. Jadi, karena di dalam ulangan dosa ditanggung sendiri-sendiri. Anda itu ya, ketika saya membacakan ayat membenarkan, ya. Ketika saya membawakan Roma membenarkan juga. Jadi itu. Jadi bagaimana Roma itu gitu? Berbicara Abangku tentang dosa sendiri-sendiri. Masa Abang berdosa saya yang tanggung? Ini yang dimasukkan dunia ini dulunya tidak berdosa. Dunia ini dulunya tidak berdosa. Dunia jelas tidak berdosa. Yang berdosa kan Adam karena kejatuhan semua Adam. Jadi dampak Abangku. Semua jadi dampak. Baik tanaman apa semua berdampak. Dulunya tanaman tidak berduri, keluar duri. Begitu Abangku. Jadi, banyak tanaman yang nggak berduri juga banyak. Iya, banyak yang berduri kan? Hanya pohon jeruk yang berduri banyak, yang tidak berduri juga banyak. Apakah mereka kena kutuk? Yaitu nah disinilah pemahaman gitu loh. Saya mau ulang lagi Abangku. Iya, silakan. Paham lah. Loh, kok kurang paham? Justru anak gini ya. Kalau Anda memahami bahwa Musa itu berdosa, berarti ayat 6 ini dihapus aja, Bang. Ayat 20 ini, makanya kalau kita Kejadian 20 ayat 6 lah. Dia nih saya bacakan lagi nih. Gini loh. Saya bacakan lagi nih. Saya bacakan lagi nih. Saya bacakan lagi ya. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Berarti ya, kalau menurut ayat ini tidak berdosa dia, tidak berdosa kan? Anda setuju nggak Musa di sini tidak berdosa? Enggak. Maksudnya gimana? Berarti ayat ini menurut kamu apa coba pemahamanmu? Silakan. Jelaskan tentang Keluaran Kejadian 20 ayat 6. Kan sudah bilang tadi, semua manusia itu sudah berdosa akibat satu orang ini. Semualah dampak dunia ini. Anak-anaknya berdosa karena Adam gitu. Iyalah. Anak-anaknya berdosa karena Adam. Oke. Nah, makanya itu kontradiktif dengan apa yang dikatakan di dalam Keluaran berapa tadi? Berapa kali saya bacakan ini. Nih, udah. Nih ulangan 24:16. Sama yang di Roma kan, Abang bilang tadi, saya udah ngerti. Roma mah beda, Bang. Justru yang kontradiktif itu Roma dengan ulangan, pengajaran Musa dengan pengajaran itu, Abang. Loh, coba nih saya bacakan ulangan 24:16 nih. Abang. Saya kasih lurus dia Abangku. Makanya Abang kalau belajar Alkitab, jangan ambil sepelintir terus saya mau ambil ini, saya mau menyalahkan ini.
seakan-akan kontradiksi. Kebanyakan kan begitu. Nah, kalau abang mau baca Alkitab, saya anjurkan ya, abang seperti nonton film ya. Nonton film itu kalau abang mau nonton film cuma nonton tengahnya, abang tidak akan mengerti, tidak memahami film itu sendiri, atau cuma nonton akhirnya, abang juga nggak mengerti. Seperti abang ini kan cuma ayat sana, cuma ini. Sepertinya kontradiksi. Makanya, nah coba. Saya baca Bible itu Abang dari udah baca? Kejadian sampai Wahyu. Tidak. Sampai Saya Wahyu. sudah pelajari itu. Iya kan, yang sekarang abang coba dapat dari, gini saya kasih contoh deh. kalau abang Gini, sebentar. Saya- Dari tadi abang, Anda saya mau- asumsi. ini abang langsung jawab ya. Dari Abang, tadi Anda saya asumsi. bertanya kepada Saya tanya Anda. abang. Saya Dengar dulu. tanya Saya tanya abang dalilnya dari di abang, mana? dari tadi abang bertanya loh. Dalilnya di mana? Dari Ini tadi loh, abangku. dalilnya di mana Musa mengatakan bahwa ada ini dosa. loh, saya akan Bahwa Adam bertanya, itu abang. dosanya. Nah, itu balik Dosa lagi asal, bang. dosa waris, Kita diwariskan. muter-muter situ bang, muter lagi. Justru Anda yang muter-muter. Karena abang nggak Saya paham. Makanya Bukan saya yang nggak lebih paham. dahulu mengetahui isi Alkitab itu, saya bikin abang paham, mengerti. Tapi abang dari tadi saya muter balik lagi, abang tak paham. Bagaimana ini ceritanya? Bagaimana Jo? Bagaimana Jo kawan? Bagaimana torang ini? Kalau torang petamang ini nggak paham Jo. Aduh, pusing kita pe kepala. Bagi Jo. yang nggak paham tuh ente. Sekarang gini, di dalam Ente, ulangan kan yang saya bacakan, oke, Pusing tapi ditunjukkan. kepala Makanya kalau begini. saya bertanya kepada Anda ya. Dari tadi- Tolong dari tunjukkan, Dari tadi Tolong nggak ada bertanya tunjukkan. apa kita jawab. tolong tunjukkan Sekarang ayatnya. kita mau bertanya, Tolong Bang Ana. tunjukkan ayatnya. Ya udah kalau begitu kamu udah nyerah di situ. Kamu tidak Nggak bisa ada menjelaskan. menjelas itu. Lah, dari tadi balik lagi saya mau jelaskan, abang nggak mengerti. Saya tanya di dalam pemahaman Musa ada nggak dosa asal itu yang diwariskan, itu dosa Adam diwariskan. Coba tunjukkan di mana ayatnya. Ayo. Yosi, jangan bahasa daerah kan dang. Siap abangku, siap abang. Saya orang Sunda. Saya nggak ngerti bahasa Manado. Ayo jawab. Sudah Pak Ayo Betani. jawab. Di mana tunjukkan dalam Keluaran, dalam Ulangan, dalam Imamat terserah. Tunjukkan bahwa dosa itu istilahnya itu dosa asal itu dari Sudah. Adam. Silakan tunjukkan. Kita bahas Jo yang lain. Sore tadi kita putar-putar ini, abang tak paham. Aduh. Puyunglah kepalaku ini. Ente dari tadi yang ditanamkan ke kita itu doktrin ya. Nggak ada Saya doktrin, berdasarkan abangku. dalil. Itu dalil yang saya luruskan abangku. Mana dalilnya? Makanya Mana abang dalilnya kalau coba? Mana tidak dalilnya coba? percaya Alkitab- Tunjukkan, baca ayatnya coba. Itu tunjukkan. dalilnya yang Kalau bawakan kamu yang saya luruskan. Abang kan bawa dalil saya. Mm-mm. Ya, Alkitab. Mm-mm. Abang kurang paham. Saya pahami. Saya Tapi paham. Ternyata Saya abang paham, makanya tidak saya paham. makanya saya bisa Kalau menyimpulkan abang bahwa paham, kontradiktif berarti gitu abang loh. sudah mengerti. Tapi Ya iya saya tadi mengerti. bolak-balik Saya lagi. Masa saya harus mengerti balik bahwa lagi? saya mengerti Gini, abangku. bahwa kitab Anda Masa saya harus balik lagi ke Udah. apa namanya? Balik lagi ke awal. Tuhan menciptakan, susah jelas gini. Abang pula tak mengerti. Kita pusing, kita pikir kepala. Semua minum cap tikus kalau begitu dah. Oke, Bagus, ya, ganti bercanda, topik Jo, bercanda. sobat suar kita nih. Justru yang Sama kita pusing, nih. justru Ganti topik, Jo. yang pusing yang gue nih pusing nih. Masalahnya aku Nah, nggak makanya. mendapatkan jawaban dari ente gitu. Masalahnya ketika saya bilang itu kontradiktif, Oke. ente bapak karena abang- menyangga jadi- gitu loh. Karena abang ini datang menanya karena untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Jadi abang Emang kalau itu merasa kesalahan kok. salah, Emang pasti itu abang tetap kesalahan kok. berpatokan kesalahan. Ya iya Kalau kesalahan abang kan paham, itu kekeliruan tidak kan. mengerti, saya memahami dari tadi, kasih paham ke abang, saya luruskan, saya selalu luruskan. Saya tidak menyalahkan karena namanya belajar. Kita kan semua Oke, belajar. saya tanya. meluruskan Oke, aja. saya sederhanakan. Ya. Saya sederhanakan. Musa keturunan Adam bukan? Ayo. Ya iyalah, Mas. Musa keturunan Adam. Musa berdosa nggak? Yang berdosa abangku. Ya Kan berarti semua berdosa. Berarti kontradiktif Semua dengan manusia ulangan. Berarti kontradiktif dengan ayat ulangan. Dosa ayah ayah menanggung dosa anaknya. Berarti kamu bertentangan di situ. Di ulangan Ente itu. ini tak mengerti ente ini dari tadi. Berarti Aduh. ulangan 24:16 hapus aja berarti. Ya 2 Ente Tawarik tak paham 25:4 lagi. kamu pakai Masa balik lagi. Kamu pakai ayat Paulus.
Ya Itu udah udah terserah selesai. ente lah kalau begitu. Udah Bang Abu yang Kalau lain nggak lah. tak Pusing habis-habis. aku. Ganti topik Emang ya. rata-rata oten seperti ini gitu loh. Ya udah nggak Seperti apa-apa. ini gimana lanjut. abangku? Sudah, isi jadi Ya popo. udah. Jangan mengklaim Simpan jadi seperti popo itu. disimpan dulu. Ngana ini bicara sama dengan permaisuri kah? Ngana. Ente ngomong naon sih ya? Model Ngomong Kumaha. naon maneh? Oke, udah selesai. Ayo, Ngomong naon Nak. maneh? Siang ngomong naon? Siang ngomong naon goblok? Hah? Ya, udah. Mas Kang Edu, Ade. Pak. Mas Edu. Mata bang, luar biasa. Orang Ya ini jelas. bisa Ya begini. kita Ya biasa bercanda bangku. Ya jelas itu yang Siang namanya. ngomong naon tadi? Masalah mana ngomong Manado kasar kaing sia, hah? Sudah, Ade. Ngerti aku Sudah, abang Ade. bahasa Sudah. Sunda. Teing, aing, Abang- teing. Abang jangan Dia ngomong kayak belajar gitu Sunda, lah. Kang Ade. Biasa Jangan ngomong kayak Sunda gitu dia lah. mah. Saya dengar. Oh, blok Saya maneh. ngerti lah. Tanya Apa dia bilang? sudah ngomong Kang. Tanya dia. Apa-apa lah. Kamu yang pertama kali provokasi kamu. Udah. Siang provokasi monyet. Jangan Kang Ade, udah Kang Ade. Aduh. ajaran apa kamu Sudah, ini? Kang Ade. Mana Udah Kang ini? Ade. Jangan dilayani. Sudah. Ini aja. Ganti topik. Abang. Iya. Saya- Siang abangku, provokasi pakai saya- bahasa daerah goblok. Main tanya orang Sunda. Abang. Hah? Aduh. Nyawa temannya orang Sunda. Kumaha ayeuna Jangan Ade. Tadi dia bilang pakai bahasa itu kita cuma bercanda, cuma bahasa Edu, cuma bercanda Kumaha maksudnya. ayeuna akang. Udah kayak sih udah Kumaha. juga kayak sih kalau nggak ngerti Sunda jangan lantar salah. Oke, siap Udah. Oke, siap. Ganti Udah. bahas lain aja. Silakan. Begini ya. Oke, yang lain dah. Enggak, intinya gini ya, jangan macam-macam sama orang Sunda, benar itu aja udahlah. Ya. Betul. Kita harus saling Sakral tau nggak orang Sunda itu? Abangku, abang bisa ngomong kayak gitu. Udah. Kesimpulannya bisa ente, ngomong kayak kesimpulannya gitu, gini ya, abangku. kesimpulannya ente ngeles Udah kayak dari tadi gitulah gitu abang aja ngomong udah. kayak gitu, Udah, abangku. udah. Kan ngeles. Udah jangan dibalas Abang lagi gimana? kalau kalau Katanya Kang Ade ngobrol udah enak. Yosi, Katanya badiam ngobrol dong. enak, Badiam dong bercanda. jangan. Badiam jangan. Kalau Kang Ade udah ngomong udah jangan dibalas pantun lagi udah gitu loh. Kita ini sebangsa dan setanah air gitu loh ya, oke? Iya, Yang penting siap. sekarang Oke, yang merdeka. namanya dosa waris itu tidak ada. Yang ada adalah harta warisan. Itu baru ada tuh. Ya, itu yang penting. Daripada Harta hitung dosa warisan, waris, daripada hitung dosa waris, mending urusin harta warisan nanti tersalah urus lagi. Aduh. Oke. Oke, abangku siap. Oke. Assalamualaikum. Ngomong yang lain aja dulu deh. Nah, Ya. Oh, ini ada Bapak Alwi ini, coba ngomong aja sama Bapak Alwi. Saya diam dulu bentar. Mau minum dulu, mau minum. Berarti saya boleh bertanya ini Pasang Bung Ana. boleh. kepada pokoknya yang Muslim, yang Kristen bolehlah jawab. Tuhan itu Maha Pencipta, betul nggak? Betul ya. Pokoknya semua diciptakan itu. Ya. Betul ya. Tapi ini berisik di mana ya berisik ini ya? Ada Saya suara gemuruh. di mobil saya. Oh di mobil. Siapa lagi yang mau ditanya? Ya silakan Bang Awid. Ya Tuhan maha kuasa, maha pencipta. Oke. Silakan. Terus Allah la kenapa? ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya. Betul. Terus kenapa Sebelum Tuhan. Kang Awid bertanya, Kang Awid Muslim apa Kristen? saya Muslim? Muslim. Nah, Ya. kalau muslim ngapain bertanya ke muslim gitu loh. Loh, kan ada Kristen juga sini. Yang penting kan Kalau menjelaskan. Kristen ya tanya. Iya udah. Lanjut. Yang penting kan menjelaskan juga sih bos. Iya Respon dulu Kang Ade ya. Heran saya kok ada Muslim begini. Iya. Terus kenapa Tuhan bisa disalib sama ciptaannya sendiri gitu loh? Nah, kalau itu saya nggak tahu itu. Dosa siapa yang ciptakan bos? Ke muslimin juga ini. Dosa siapa yang menciptakan? Dosa itu ya berarti kan aturan yang diciptakan oleh Tuhan untuk berarti apa kan- mengikut apa jangan melanggar apa yang diperintahkan. Berarti otoritas dosa itu ada di Tuhan. Gitu, Bang. Nah itu. Silakan. Berarti kesalahan-kesalahan orang itu kan Tuhan juga ciptakan ya. Karena kenapa saya ngomong seperti itu? Jadi gini ya, Pak.
Saya kalau berbicara itu melihat dari sisi historinya. Ketika saya mengatakan seperti itu, ya Allah kan yang menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis ya untuk apa? Untuk batu ujian untuk manusia. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf udah jelas di situ kan. Kata iblis nih, aku akan menyesatkan umatnya Nabi Adam, yaitu dari kanan kiri depan belakang gitu kan. Tapi dia tidak menyebutkan dari atas dan dari bawah, karena dari atas itu penghambaan pengagungan kepada Allah, dan ke bawah berarti penghambaan kepada Allah. Intinya adalah tauhid gitu Bang. Allahu a'lam shawab. Lanjut. Nah, berarti saya nanya ke yang Nasrani ini. Saya kalau ke Rom ke Nasrani itu katanya dosa itu Tuhan tidak ciptakan gitu. Betul nggak Bang? Bang Yosi, betul nggak Tuhan itu tidak ciptakan dosa itu? Begini ya Bang ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, menciptakan manusia berikut petunjuknya, kan gitu ya Bang ya. Di sana itu ada petunjuk di dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sana itu ada perintah dan ada larangan. Nah, apabila manusia ini diciptaan paling sempurna diberi akal, ya semoga akalnya berfungsi supaya tidak berbuat dosa. Caranya adalah mengikuti segala perintah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau tidak mengikuti perintah itu, artinya ada timbullah dosa akibat daripada ulah manusia ini. Jadi sebenarnya dosa itu yang menciptakan itu adalah manusia sendiri, bukan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi bisa berdosa, bisa tidak. Mudah-mudahan dipahami, artinya dosa ini sumber daripada manusia itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan berdosa? Karena ada di sana itu filternya, ada semacam garisnya di sana gitu loh. Batas ini Anda berdosa, batas ini tidak. Nah, siapa yang berbuat? Ya manusia itu. Ya kalau ingin berdosa, ya lewati batas itu. Kalau tidak ingin berdosa, ya ikuti batas itu. Mudah-mudahan paham ya Bang. Ini memang agak bahasa tinggi nih. Makasih ya Bang Abi. Mudah-mudahan paham ya. Iya, saya paham. Tapi kan kenapa disebut dosa? Berarti kan Tuhan yang menciptakan dosa. Kenapa disebut amal? Berarti kan Tuhan juga menciptakan amal gitu. Bukan Kan gitu yang deh. itu yang dimaksud Bang. Kan Al-Quran dasarnya ya Bang. Gitu loh. Berikan free will ya Bang. Iya, kita manusia diberi free will. Anda mau berdosa atau mau beramal. Kan? Yang menciptakan manusia atas tindakannya Bang. Gitu loh. Nggak ada manusia dilahirkan diberi dosa. Bayi lahir itu belum ada dosa Bang. Mengenal dosa setelah akil balik, setelah mengikuti memenuhi syarat untuk takluk tunduk pada perintah Sang Pencipta di dalam Al-Quran dan hadis itu Bang. Yang itu ya. Nah, yang menimbulkan dosa akibat ulah manusia, tapi yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Jadi manusia itu tidak beri dosa dari lahir. Manusia ya yang berbuat dosa. Jadi siapa yang berbuat dosa? Ya itulah yang bertanggung jawab. Dan yang berbuat ya bukan berarti menciptakan. Jadi bedalah. Jadi dosa itu tidak diciptakan. Dosa itu akibat perbuatan kita. Mudah-mudahan tidak dimengerti Bang. Makasih. Jadi akan dibimbing karena disebabkan oleh tangan-tangan mereka. Nah, Ya, itu Bang, saya ya. juga bingung, tak benar gitu kan, Mbak. Apa pertanyaan Bang Awi itu benar gitu. Maka sampai hari ini juga bingung gitu. Iya. Jadi dosa itu tidak diciptakan, tapi diperbuat oleh manusia. Yang diciptakan adalah orang yang berbuat dosa. Oke. Jadi gunakan bahasa yang kena supaya mudah dimengerti. Iya, makanya saya tuh bingung Bang Andi. Jadi gini, Iya. kalau kita bertanya kan, kok ada Tuhan kan mati sama ciptaannya kan begitu, karena Iya. dosa. Sedangkan dosa itu kan otoritasnya dia kan, aturannya yang punya aturannya dia, undang-undangnya dia. Nah, dia sendiri yang dibunuh karena dosa oleh ciptaannya, kan bingung gitu kan. Betul. Nah, ini ya bukan ranah kita untuk menjawab. Harusnya nih dari outer nih yang menjawab gitu loh. Jadi Tuhan itu tempat bergantung ke segala makhluk, bukan digantung oleh makhluknya, gitu loh Bang. Nah, betul, itu saya bingung sampai hari ini. Kok ada Tuhan digantung sama ciptaannya gitu.
Ya, gitu kira-kira. Oke. Gitu kira-kira ya Bang Ali. Masih ada yang tidak ingin ditanyakan? Bacalah Alkitab supaya nggak bingung. Kan disuruh juga baca Alkitab, Abang. Kecil suaranya Bang, gedean dikit apa Bang? Ya kalau Abang Awi menjelaskan tentang Bible, kami kan Muslim, tentu Bang Awi juga Muslim, ya tentu kami nggak boleh dong memberi jawaban, karena ini juga media sosial terbuka, nanti dianggap kita sok tahu gitu loh. Kecuali Anda bertanya ke Pak Yosi udah menjawab, kami bisa luruskan, gitu loh Bang. Tapi ini iya, ini saya bacakan aja doa Salomo nih. Kalau di dalam pemahaman kita Muslim itu doa Nabi Sulaiman ya, di dalam satu Raja 8 nomor di dalam satu Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Ini pertanyaan, dia bertanya gitu loh. Salomo bertanya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Nah, sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, ini doanya Salomo, jadi gitu loh. Jadi jelas, jadi tidak mungkin kalau Tuhan jadi manusia. Nah, terus kemudian ada lagi di satu Raja-Raja 8:22. Bacalah seterusnya Abangku supaya Anda paham. Kalau Anda cuma baca Anda silakan Anda baca keseluruhan. Saya sudah kasih tahu tadi, baca Alkitab itu sesuai konteks, judulnya apa, ayat 1 sampai habis, supaya Anda paham. Kalau hanya menjabarkan dalil-dalil seperti itu, kita juga bisa salah mengerti loh. Orang yang baru membaca juga bisa salah mengerti. Oh iya. Makanya seperti saya bilang tadi Abangku, kalau kita nonton film, kalau kita nonton hanya tengahnya aja, kita tidak akan paham ya Bang. Itulah Abang. Saya tidak bertanya, saya hanya membawakan ayat loh. Saya cuma luruskan aja. Iya, coba kamu bacakan satu perikop, satu Raja-Raja 8:22 deh. Apakah setelah kamu membacakan satu perikop itu akan hilang ayat itu? Silakan. Tidur lah, nggak akan hilang. Kita mau baca tuh tidur semua yang di sini. Enggak, kata siapa? Nah, ini di sini Anda yang sok tahu tidur semua di sini. Ini Anda sok tahu seolah-olah ente tahu bahwa kami ini akan tidur. Nah, ini jangan seperti itu. Nah, ini hindari hal seperti itu. Coba ayat yang mana? Tolong kalau kamu ada kemampuan tolong bacakan, gitu aja. Ya, yang mana? Coba kamu jangan seperti itu. Saya bacakan ya, jangan ngantuk ya. Silakan. Yang mana? Ayat berapa? Satu Raja-Raja 8 deh, satu Raja-Raja 8 ya, dari ayat 1 ya sampai ayat berapa lah terserah. Silakan. Bentar. Satu Raja-Raja 8. Itu kejadian ini. Raja-Raja. Ini